Oke teman-teman, balik lagi sama saya Isyan Sori. Di depan saya udah ada satu buah PC dan ini PC-nya punya salah satu viewer kita. Kalau minta kita bersihin. Jadi PC ini kebetulan PC ini pakai casing Cooler Master CM690 Mark II. Ini sebenarnya kita udah pernah bersihin juga PC-nya Aga tuh pakai casing yang sama, Aga yang dari Red Studio, cuman videonya kita belum upload. Nah, sebenarnya saya tertarik dengan kalau kita ngebahas tentang casing karena dari casing ini juga saya dapat banyak insight tentang gimana sih se-advance apa sih sebenarnya casing dan mempengaruhi kita sebagai user untuk melihat sebuah casing itu seperti apa. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut di video ini tentang bagaimana kalian nentuin casing yang bagus untuk PC kalian. Nah, cuman kita lihat dulu dari part-part yang ada di di PC ini. Jadi dia pakai Gigabyte GA P75 D3. Ini rilisan tahun 2012 kalau saya nggak salah. Jadi di sini udah support Intel Gen 2 sama 3 karena dia LGA-nya masih 1155. Terus dia PCI Express 3.0 ya kalau nggak salah, 3.0. Dan dia ini PSU-nya masih M2 Silent Pro 620 watt sama dari Cooler Master juga. Ini graphic card saya juga tahu, cuma nanti kita pas udah dibersihin aja sama Mas Glenn kita lihat apa ini part-partnya. Kita ngomongin casing. Jadi casing ini sebenarnya menurut saya bagus banget. Jadi kalau kalian lihat juga videonya di Hardware Canak, dia juga ngebahas kalau misalkan casing ini menurut dia juga terbaik karena ini salah satu casing dia pakai buat PC gamingnya dia pertama. Salah satu yang menarik dari casing ini adalah kapasitas storage-nya yang banyak. Kalau kalian lihat di sini dia punya 6 slot storage buat 3,5 inci, itu bisa dipakai hard disk besar. Sebenarnya kalian mau SSD pun bisa. Terus ada 4 slot buat 5,25 inci ya. Itu biasanya buat drive CD dan lain-lain. Nah, tapi di luar itu, kita di atas sini kita dikasih salah satu slot SATA juga. Jadi kalian bisa pakai ini buat 3,5 inci. Ini bisa kalian tambahin. Jadi kalau misalkan ke zaman dulu itu harga eksternal hard disk masih mahal, jadi kalian bisa cuma colokin aja hard disk di sini dan itu bakal ngebaca drive langsung ke motherboard kalian karena udah ada slot SATA-nya sama power SATA-nya gitu. Nah, ini casing ini juga udah support USB 3. Jadi tahun 2012 itu juga udah ada USB 3 dan ini udah support ada 2 slot USB 3 di depan dan juga 2 slot USB 2.0 di depan. Nah, untuk casing ini juga support untuk depannya itu 140 kali 25 mm LED nyala atau enggak buat si fan depannya. Terus untuk belakangnya itu support untuk 120 mm, itu ya kayak standar biasa kita pakai. Di atas juga pakai 2 biji 140 itu bisa. Jadi kenapa sih casing itu kalian harus perhatiin juga buat si fan-nya. Jadi karena kan si airflow itu ngaruh ya. Dan kalian saat bangun PC itu jangan cuma sekedar pikir ya udah yang penting nyala gitu, enggak. Cuman kalian harus mikirin juga seberapa dinginnya si casing ini, maksudnya bisa ngebantu performance kalian seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan slot fan-nya banyak, ya dia bakal lebih banyak lebih bagus airflow-nya. Cuman kalau kalian nanti makainya I/O atau misalkan nanti pakai liquid cooling, ya itu beda lagi gitu. Nah, cuman kita bahas lebih dalam deh tentang si casing ya. Kalau misalkan kalian mau milih casing, apa sih yang harus diperhatiin? Nah, ini ada beberapa poin yang dari saya sendiri gitu. Sebenarnya ini pribadi saya. Untuk nentuin casing yang terbaik buat kita itu gue biasanya nentuin dari 7 faktor. Yang pertama, budget. Budget kalian berapa untuk si casing ini? Karena yang kita tahu lah kalau kita ngebangun sebuah PC itu biasanya nggak tahu ya orang-orang, cuman saya pribadi biasanya casing nomor terakhir kan, karena yang penting komponennya sendiri udah bagus dan sesuai. Bukan berarti nggak dipikirin sama sekali ya, cuman untuk secara komponen budget itu yang paling minim lah. Misalkan rata-rata sekarang orang beli 300-an sampai 400 ribu atau 500 ribu lah untuk casing. Mungkin yang sekarang banyak orang pakai juga kayak chip gaming, terus si Aerocool gitu ya dan lain-lain ya. Nah, sebenarnya itu nggak apa-apa kalau misalkan memang kalian nggak mikirin buat upgrade ke depannya gitu, karena cukup, yang penting cukup buat pendinginnya bisa gitu, ada slot buat fan, itu nggak apa-apa. Nah,
dari budget itu kita tentuin juga ukuran case-nya. Kalian mau case seperti apa yang kalian pakai? Mau mini ITX, mau mini tower, mid tower, full tower, kalian tentuin di awal. Jangan sampai nanti kalian mau ngembangin ke depannya itu malah salah gitu belinya. Kalau misalkan kalian udah nentuin, oh saya mau bikin mini ITX gitu dengan kapasitas casing seperti itu, ya berarti kalian nggak bisa beli motherboard ATX kan? Ya maksudnya kalian kalau yang udah biasa rakit pasti tahu lah. Cuman buat kalian yang awam itu harus kalian tentuin karena kalian nggak bisa sembarangan nyolokin VGA dan motherboard di casing seperti itu, karena untuk VGA 3 fan nggak akan masuk, untuk masukin motherboard ATX nggak akan masuk gitu. Nah itu kalian tentuin juga ukuran casing. Ketiga, desain. Ya desain itu subjektif, itu orang punya selera masing-masing, ada yang pengen full RGB, ada yang pengen anti RGB, itu kalian tentuin lah dari desainnya sesuai selera kalian. Yang keempat, ini airflow. Menurut saya ini sangat penting karena kalau misalkan dari awal kita ngebangun, mungkin budget kita pas-pasan, tapi ini harus kalian perhatiin. Kalau misalkan kalian mau pakai air cooler gitu ya, air cooler, kalian harus lihat casing kalian masuk nggak. Misalkan nanti pakai 240 atau misalkan sementara pakai 140 tapi pengen nanti ke 240 atau 360, itu kalian harus udah perhatiin dari awal sebelum budget kalian ada untuk beli si air coolernya ya. Itu kalian udah pikirin gitu. Nanti jangan sampai kalian udah belinya mini ATX pengen nanti pakai 360 gitu, nggak akan masuk. Nah, itu yang udah harus kalian pikirin. 5 itu cable management. Cable management juga harus kalian perhatiin, jangan sampai casing yang kalian buat itu nggak nyaman buat kalian ngerapin, karena ya poin ini nggak bisa kita hindarin ya, namanya kepuasan mata kalau kita ngelihat kayak gini, ngelihat PC kita kalau berantakan nggak enak kan. Nah jadi casing mahal dan casing murah itu biasanya di sini trade off-nya. Jadi kalau casing mahal biasanya dia punya cable management atau misalkan slotnya itu tertata dengan rapi. Dan kalau kalian nanti ngerakit sendiri deh, kalian ngalamin rasanya, oh gila ya casing kayak gini, tapi kok bisa seperti ini, serapi ini. Itu experience yang bakal kalian alamin ketika ngerakit casing dengan harga yang lumayan gitu. Karena kalau misalkan kalian lihat, kalau misalkan yang tadi merek-merek yang saya sebutin yang biasa beredar di Indonesia dengan harga 400 ribuan, itu hampir semua rangkanya sama. Kalian punya tutup di sini, terus PSU di bawahnya, ya udah ke atasnya cuman buat SSD, terus di bawahnya ada buat hard drive atau hard disk, terus ya udah ke atasnya kalian cable management. Rapi sih, cuman beda experience-nya kalau kalian ngerakit di casing yang agak kelas ke atas lah ya. Oke, yang keenam, front panel. Jadi untuk front panel ini kalian juga tentuin seberapa fleksibel kalian ngegunain front panel ini, karena kalau misalkan kalian pengen setup yang rapih di meja kalian, ya pasti nggak mau kan semua di belakang. Kalian mau pas cabut gitu ke belakang komputer itu bakal repot. Tentuin jumlah slot yang mau kalian bisa accessible di depan gitu. Kayak misalkan kan zaman sekarang standar USB 3, USB 2 di depan, terus jack audio, terus buat earphone juga di depan. Ya kalau misalkan kalian ada kebutuhan khusus yang memang lebih banyak, ya kalian cari yang casingnya memang sesuai kebutuhan kalian gitu. Oke, poin nomor 7 itu storage slot. Kenapa ini penting? Jadi kalian kan udah tahu kebutuhan kalian itu apa. Misalkan kalian kerja sebagai editor atau misalkan kalian punya PC buat produce music dan lain-lain, di mana file-filenya itu gede. Nah, berarti kan kalian harus punya slot expansion yang banyak. Jangan sampai casing yang kalian gunain nggak support untuk itu. Kalau misalkan kalian make SSD 2 tera atau misalkan NVMe 2 biji 2 tera, ya nggak apa-apa, kalian nggak butuh hard disk. Cuman kan kalau kita ngomongin biaya, semua untuk sekarang itu storage paling murah masih hard disk. Ya kalau misalkan kalian bisa punya 2 tera 6 biji yang mendukung kalian buat kerja, ya itu kan lebih murah ya untuk cost efisiensinya gitu. Nah itu yang menurut saya juga faktor penting gitu. Cuman untuk kalian yang gaming ya hal ini nggak akan penting. Oke teman-teman, jadi itu tadi 7 poin penting yang harus kalian perhatikan saat memilih casing. Karena salah satu alasan kalian merakit PC itu kan karena kemudahan kita untuk upgrade ya. Dengan kalian sudah memilih merakit PC, jangan sampai kalian nanti keterbatasan untuk mengupgrade karena salah satu faktornya itu casing yang kalian salah pilih. Jadi yang kayak kita tahu lah, mungkin kalian akhirnya memilih untuk merakit PC dibanding kalian membeli laptop atau membeli konsol untuk main game.
ya karena kedepannya kalian lebih mudah untuk mengupgrade-nya gitu. Oke, sampai situ dulu tipsnya, dan kita akan bersihin ini sama Mas Glenn, nanti kita lihat hasilnya. Sampai ketemu di akhir video. Oke teman-teman, ini visinya setelah kita bersihin, dan mungkin nanti kalian lihat perbedaan dari sebelum dibersihin dan setelah kita bersihin. Dan ini sama Mas Glenn tadi dibersihin sampai ke dalam semua. Dan kalau kalian lihat juga dari videonya, mungkin ini kondisinya masih bagus banget, nggak ada karat ataupun yang rusak dari semua part di sini. Dan ya ini sama apa yang saya udah sampaikan di awal, kalau kalian nentuin casing itu untuk sebuah PC, kalau bisa berkembang terus. Kayak mungkin Reza pernah bilang di video sebelumnya, kalau misalkan kalian bikin PC itu harus kayak rumah tumbuh gitu. Jadi kayak lihat di casing ini masih bisa di-upgrade sampai 2021 gitu. Padahal ini PC umurnya udah 9 tahun lebih. Nah, nanti kan kayak misalkan kayak gini, kalian mau upgrade ke IO cooler, mau misalkan nanti mau pakai liquid cooler, ini juga bisa gitu. Jadi ya sesuai kalian aja nanti mau upgrade apapun gitu. Motherboard bisa pakai ATX yang misalkan kalian butuh PCI slot yang banyak, terus pakai VGA yang 3 fan, atau misalkan mau 2 VGA, mau SLI gitu. Ya itu sesuai kebutuhan kalian aja, dan ini nggak akan jadi investasi yang sia-sia sih untuk sebuah casing yang bagus. Oke teman-teman, jadi ini video review cleaning kita kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya, dan kalau kalian suka jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa di subscribe video kita dan komen kalau misalkan ada info tambahan yang menurut kalian perlu ditambahin atau dari perkataan saya yang perlu dikoreksi. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.